Cuman butuh budget sekitar 20 jutaan untuk mengupgrade Fortuner yang tahun 2019 ini menjadi versi legender tahun 2025. Hai guys, kembali Goko Gabut sini. Ini mau dibongkar, mau dilihat kondisinya gimana. Karena ini ada bekas cacat tabrakan. Ini mau dibongkar semua untuk ganti body kit. Mau kita ubah model Fortuner yang tahun 2019 ini menjadi versi legender tahun 2025 ya guys ya. Ini motif yang pahit menurut saya ya. Karena mobil Fortuner kan cuma 300 jutaan yang tahun 2016 dan 2019 ini. Paling cuma butuh budget sekitar 20 jutaan untuk mengupgrade menjadi model baru. Itu udah lengkap semua ya, udah lengkap headlamp, bumper depan belakang, sama stop lamp juga. Jadi saya ketahui mobil ini bekas ada nabrak, taunya dari sini. Nah ini kan kelihatan agak nggak kelihatan sempurna ya. Kalau yang di situ kelihatan sempurna. Tapi kan waktu kita beli kan kita nggak bisa bongkar sampai bawah kemarin. Cuman dilihat oh itu hanya kosmetik aja. Cuman tetap saya penasaran kalau dibongkar mobil ini ada nggak bekas cacat tabrakannya yang lain ya. Cuman karena kemarin dicek chassis oke, kaki-kaki oke, nggak ada masalah. Makanya saya berani beli mobil ini. Kebetulan yang saya titip sama Ivan nih yang beliin mobil saya ini. Halo. Ya bisa cerita tentang mobil ini bagaimana ya? Oke, pada saat pengecekan pertama mobil ini sebetulnya bukan kerusakan yang major karena dia hanya rusak di bagian sisi dalam ya, dimana tulangan-tulangan yang lain itu masih utuh. Diperkirakan yang mungkin kerusakan hanya sekitar 7-10 cm aja. Oke. Dan yang krusial waktu kita sebelum beli mobil ini kita cek dulu kondisi bullhead. Ya, bullhead ini jangan sampai ada bekas perbaikan. Kalau bullhead ini utuh semua dan juga sasis kiri kanan utuh, maka menurut kita sebetulnya mobil masih oke to use ya, masih bisa dipakai ya. Tapi kalau sudah ini cacat, sasis cacat ya kita nggak akan rekom. Oke, kan kita mau ganti body kit ya, jadi model legender baru, dibongkar ganti. Ya. Nah sekalian ntar waktu dibongkar bisa dicekin nggak dalamnya kira-kira apalagi yang rusak. Soalnya kan kalau tabrakannya seperti ini kan makanya mungkin waktu dulu udah diganti ya lampunya sama. Ini sudah ganti. Ganti ya. Lampu ini gantian. Jadi emang kelihatan karena ini dia biasanya sih kalau accident bagian atas biasanya dia nabrak sedikit, nutul sedikit, sini pasti akan retak diganti. Kalau insurance ya. Iya. Tapi ya kalau dia dari semua ini yang sini tidak pernah diganti karena titik-titiknya masih asli semua. Oke. Nanti kita buka aja, jadi kita kelihatan bagian dalamnya seperti apa. Ya, jadi apa namanya guys ini kalau beli mobil bekas seperti ini ya moga-moga jackpotnya nggak jackpot yang nggak enak ya, jackpot yang oke ternyata masih bagus. Penasaran guys ini belum sempat dibuka soalnya ya. Oke, ini ada cacatnya dikit ya. Ini sama ini ya. Kalau gimana bro kalau ini? Ini sebetulnya seperti yang kita duga di awal, kondisinya dari atas itu dia ketabrak samping. Iya. Dikit di kap mesin. Terus ini mundur sedikit. Cuman karena tulangnya masih asli, nggak terlalu kelihatan. Tapi yang paling kelihatan ini cross member. Cross member ini cuman penahan benturan aja dari kerusakan kalau kita ada tabrakan dari bumper ya. Sensor airbag biasanya di sini ya? Enggak, sensor airbag di dalam sini. Oh, lebih belakang lagi ya? Masih belakang. Oh, airbag nggak akan keluar kalau hanya ngantem ini. Airbag kalau ngantem sasis baru dia keluar. Oke. Gitu. Jadi ini sebetulnya bukan dikategorikan parah karena ini hanya cross member, bukan sasis. Kalau yang rusak samping, sasis itu baru parah. Cross member ini bisa beli protolan gitu ada kan? Ini bisa dilepas sebetulnya, cuman dia ada las patennya di sini. Las patennya. Jadi kalau cuman gini kita ganti juga buat apa? Diperbaikin aja ya. Nanti kita perbaikin. Terus kalau kita lihat dari garisnya ini tadi, sepertinya ini agak mundur sedikit. Nanti kita tarik sedikit, sejajarin sama ini dengan bumper yang baru nanti akan datang. Kita pasin semua. Ya, jadi supaya lampunya antaran itu ya lurus ya. Kiri sama kanan bisa lurus, bisa presisi dan tidak ada benggang. Oke. Ya, jadi supaya walaupun mobil bekas tapi lumayan terasa baru ya. Harus apalagi lagi zaman susah gini mobil barunya mahal, mending beli bekas aja. Mending ya. beli ini. Biarpun kerusakan dikit-dikit, namanya kita beli bekas, pasti ada kerusakan dikit-dikit. Ya wajar lah. Yang penting jangan accident parah. Nah, ini coba ditutup ya. Ini kalau ini kan segini ya. Nah, ternyata kalau sebelah sini loh, masuknya banyak. Nah, ini aja yang butuh diperbaiki supaya kita mau pencahayaannya bagus ya. Jadi ya ini detail-detail kecil yang harus diperhatikan kalau beli mobil bekas. Soalnya kenapa? Bayangin ya ini cuma 300 jutaan. Dipasangin body kit cuma 20 jutaan. Udah jadi kelihatan kayak mobil baru 700 juta. Nah, enak kan? Apalagi masih punya spare banyak buat
ganti lainnya, mau ganti pelek, mau ganti interior apa, banyak spare-nya ya. Tapi hari ini kita mau perbaikan yang butuh-butuh ini, terus sama apa, pasang body kit sama ngecat body kitnya ya. Ini adalah proses penarikan dudukan headlamp. Sudah dibilang kalau ini kan agak mundur dudukannya karena yang ini tuh masih normal, tapi yang ini karena ada bekas tabrakan di sini jadi dia mundur. Nah, ini ditarik pakai katrol kayak gini. Kenapa harus dilurusin? Nanti biar cahayanya itu jadi simetris lagi sama yang ini. Biar nanti karena ini pengen di-upgrade pakai bodinya Legender atau Fortuner yang baru, biar masangnya si headlamp sama si body ini jadi lebih rapat, jadi lebih presisi lagi. Nah, jadi ini diluruskan lagi juga. Ini ada bagian yang kemarin juga penyok di sini itu sudah dibenerin. Nah, jadi ini tinggal dipasang lagi headlampnya yang terbaru sama yang bumpernya juga sama grillnya juga. Nah, ini mobil saya sudah selesai. Kemarin penampakannya inget ya, masih yang model bekas 2019, harga 300-an. Sekarang disulap menjadi model Legender GR, model gaya 700-an. Nah, ini hemat, pangkal kaya guys ya. Mau saya tunjukin detail-detailnya ya guys ya. Ini kemudian lampunya pakai yang model Legender ya. Jadi saya nggak pakai yang model GR biasa, yang Legender karena biar lampunya keren nih menurut saya. Bawahnya ini juga sudah yang modelnya running LED juga. Ini atasnya juga running LED juga begitu. Fog lamp masih standarnya bawaannya, di-upgrade lagi, mungkin tambah bilet, mungkin tambahin ganti lampu fog lamp. Masih banyak nih projectnya. Makanya ini gabut banget ya, nggak puas nih masihan. Detailnya mau saya liatin ya guys ya. Oh, ini udah bawaan dari kitnya, udah dapet ini tempelannya, kelihatan logo Fortunernya. Terus, nah ini kalian sadar nggak tadi kalau peleknya udah nggak standar ya? Ini kebetulan pelek lama saya pasang lagi di Fortuner dulu di Pajero, sekarang pindah Fortuner. Kenapa kok masih pakai pelek lama? Masih gabut, belum tahu idenya mau apa. Jadi udahlah pakai pelek lama dulu sambil dimodif seperti apa lagi nih peleknya, biar semakin kelihatan stylenya mau ke arah mana ya. Saya mau tunjukin nih. Nah, ini kebetulan kalau aslinya kan warnanya kulit jeruk ya, matte. Nah, ini kebetulan jelek, saya nggak senang, saya pengen gayanya VIP, makanya kemarin di bengkel cat dihalusin. Ini kemarin dicat sampai 3 kali ya, supaya bisa hilang ini bintik-bintiknya yang kulit jeruknya ini, sampai jadi seperti ini. Nah, terus ini injakan kaki sama, karena dari kulit jeruk saya cat glossy black biar lebih kelihatan VIP ya. Pion masih standarnya. Ntar nggak tahu kapan mau diganti yang model running LED juga mungkin ya. Ini masih belum diganti juga, masih warna chrome. Ini juga masih chrome. Ntaran masih lagi gabut, bingung mau diapain nih. Stop lampnya udah diganti juga ya, yang model Legender dan running LED juga ya. Cuman, nah ini bumper juga udah kelihatan rapi, bersih. Cuman ini masih ada PR. Ini masih chrome, belum tahu mau dijadiin warna apa, mau dibikin hitam, mau dibikin merah, masih nggak tahu. Ini juga, ini kan model apa? Cat's eye ya bilangnya, lampu reflektor ya. Ini juga mau diganti, cuman again belum tahu mau ganti warna apa nih, hitam, merah, abu-abu atau apa. Oke, nah ini juga logo masih standar, tapi intinya overall udah puas, cuman butuh di touch up lagi, lebih detail, lebih kelihatan personalisasinya ya. Ini makanya senangnya main mobil bekas yang di facelift ya, punya budget lebih buat bikin lebih keren ya, sesuai dengan selera kita. Kalau mobil standar dari pabrik itu kan banyak tuh sekarang yang pakai Fortuner. Ini alternatif saya bilang murah banget ya, mau punya mobil yang keren 700-an hanya dengan paket 300-an aja duitnya yang dibutuhkan. Dan inget guys ya, bukan saya nggak anti mobil listrik, cuman saya lihat teman-teman saya mobil listrik nangis guys. Kenapa? Mobil bekasnya harganya hancur total ya. Kalau ini kan masih kuat harga bekasnya guys. Pokoknya go diesel forever ya. Koko Gabut sini bukan pro diesel, tapi seneng deh saya pakai mobil diesel ini. Nah, tahu ntar kalau mobil listrik udah teknologinya lebih baik ya, mungkin kita coba deh mobil listrik juga buat main-main juga ya. Ntar kalau ada modifikasi apa menurut kalian harus dilakukan di mobil ini, klik di kolom komentar ya. Thank you.